بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Nah, insyaallah di siang hari ini kita akan belajar bagaimana cara membersihkan diri melalui ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Asy-Syams. Surat ini mengajarkan kita tata cara membersihkan jiwa dari kotoran syirik, kotoran maksiat, kufuran dan seterusnya. Dan insyaallah kita akan bacakan tafsir surat Asy-Syams ini sambil kita ambil pelajaran darinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Artinya, demi matahari dan cahaya di pagi hari, dan demi rembulan apabila mengiringinya, dan demi siang apabila menerangkan bumi, dan demi malam apabila menutupinya, dan demi langit dan yang membangunnya, dan demi bumi dan yang membentangkannya, dan demi jiwa dan yang menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu keburukannya atau kefasikannya dan juga ketakwaannya. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya, dan sungguh bangkrut orang yang mengotorinya. Di sini Allah bersumpah hampir belasan kali bersumpah. Allah bersumpah demi matahari dan cahayanya, berarti itu dua tuh. Kemudian 3 dengan rembulan, 4 dengan matahari siang hari, 5 dengan malam, 6 dengan langit dan yang membangunnya yaitu Allah, 7, 8 dengan bumi, 9 dengan jiwa dan yang menyempurnakannya. Ya, hampir 10 kali Allah bersumpah di sini. Jadi di sini Allah bersumpah untuk menjelaskan keadaan manusia, yang mana Allah menjelaskan tentang manusia itu memiliki 2 karakter, antara kejahatan dan ketakwaan. 2 perkara ini dimunculkan oleh sikap kita.
Kalau kita bersikap baik, maka yang akan lahir dalam kehidupan kita ketakwaan. Kalau kita bersikap jahat, maka yang akan muncul pada diri kita kejahatan. Oleh karena itu Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Firman Allah yang berbunyi wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya. Sedangkan qadada mengartikan wa duhaha, yakni siang secara keseluruhan. Al-Imam Ibnu Jarir Tabari mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Kemudian Allah bersumpah dengan rembulan apabila telah mengiringinya, yakni mengikutinya. Ulama lain menafsirkan yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama. Jika matahari tenggelam, maka rembulan akan muncul. Al-Qamar adalah bulan. Yang dimaksud bulan di sini bentuk bulan, rembulan. Bukan bulan yang dimaksud di sini waktu, bukan. Karena bulan yang diartikan waktu, satu bulan gitu, dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Asy-syahru. Syahrun, satu bulan. Adapun rembulan disebut dengan al-qamar. Ibnu Zaid bin Aslam mengatakan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahuluinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Di sini Allah bersumpah dengan matahari dan bulan. Itu menunjukkan pentingnya dua makhluk itu dalam kehidupan anak Adam. Keduanya disebutkan memiliki cahaya. Namun cahaya matahari biasa disebut dengan diaun atau sirajun, cahaya yang mengandung sifat panas. Adapun bulan sering disebut dengan nurun, cahaya yang sejuk. Ya. Kemudian Allah bersumpah dengan wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkan matahari itu. Ya, yang dimaksud dengan ha di sini adalah bersinar. Apa? Wan nahari idza jallaha, ini bersinar. Para ulama lain mengatakan jika diliputi oleh siang itu disebut dengan nahar. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir Tabari, sebagian penduduk Arab menafsirkan hal tersebut dengan pengertian jika siang menyelimuti gelap, karena dalalah dalil pembicaraan ini mengarah ke sana, yakni siang menyeliputi gelap, artinya kegelapan itu dikalahkan oleh siang. Ini menunjukkan bahwa gelap dan siang itu dua makhluk yang berbeda. Tapi dalam pemahaman kita yang menutupi siang itu adalah malam, ya enggak? Yang gelap biasanya menutupi yang terang. Tapi dalam pemahaman Ibnu Jarir At-Tabari mengikuti tata cara bahasa Arab orang Arab, wan nahari idza jallaha, artinya sianglah yang menyelimuti gelap. Tentunya ini adalah penafsiran diambil dari sisi gaya bahasa sebagian orang Arab, tidak semua orang Arab. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya, niscaya akan lebih baik dan lebih kuat. Yakni malam itu menutupi apa? Siang. Nah, ini yang benar, ya. Yang benar itu bukan siang menutupi malam, tetapi malam yang menutupi apa? Siang.
Kemudian sedangkan Ibnu Jarir lebih memilih untuk membalikkan dhamir kata ganti pada ha dalam semuanya itu pada matahari. Kata ganti ha wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Ha ini kembali ke mana? Kepada matahari. Gitu. Karena matahari itu ditutup oleh malam. Was samai wa ma banaha, dan demi langit dan pembinanya. Kata ma di sini wa ma di dalam ayat ini mencakup kemungkinan sebagai masdar dengan pengertian dan langit dan pembangunannya. Artinya dan langit dan binaannya. Ada yang mengartikan dan yang membangunnya. Ada dua makna ini. Pertama was-sama'i wa ma di sini diartikan bangunannya, dan demi langit dan demi bangunannya. Ada yang mengartikan dan demi langit dan yang membangunnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan pengertian langit dan yang membangunnya, yaitu Allah. Dan yang terakhir ini merupakan pendapat Mujahid. Kedua pengertian tersebut saling berhubungan. Dan kata al-bina berarti peninggian. Demikian juga firman Allah wal ardi wa ma tahaha. Wa ma banaha di dalam kata langit ini artinya langit itu ditinggikan. Berarti langit itu di atas, ditinggikan ke atas. Makhluk yang paling tinggi dari semua makhluk adalah arsy. Dan Allah berada di atas arsy. Semua orang salah faham tentang Sidratul Muntaha. Hampir banyak sekali orang salah paham tentang Sidratul Muntaha. Sebagian orang mengira Sidratul Muntaha itu di puncak ketinggian. Namanya Sidrah. Muntaha artinya puncak. Puncak dalam pengertian Sidratul Muntaha tidak seperti puncak dalam pengertian kita yang paling tinggi, seperti gunung yang paling tinggi. Sidratul Muntaha itu di bawah arsy dan di atas 7 lapis langit. Dikatakan Sidratul Muntaha karena kepadanya lah berhenti perkara-perkara bumi apabila dibawa naik ke atas. Misal amal kita nih bawa naik ke atas, tibanya ke Sidratul Muntaha. Ya, di atas langit ke-7. Misalnya rahmat Allah dan barokahnya mau diturunkan ke bumi, disimpan dulu di Sidratul Muntaha, baru dibawa ke bumi. Jadi namakan Sidratul Muntaha, dia tempat puncak naiknya sesuatu dari bawah dan puncak turunnya dari atas. Makanya ketika Allah turunkan Al-Quran melewati apa? Sidratul Muntaha. Maka Nabi SAW menerima 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah itu di situ, di Sidratul Muntaha. Demikian juga syariat salat. Ya. Sedangkan langit ini walaupun dikatakan tinggi, bukan dia yang paling tinggi, bukan langit paling tinggi, masih ada di atas langit. Dan Allah berada di atas arsy, dan tidak bisa Allah itu dikatakan dia di puncak ketinggian, tidak boleh. Karena puncak itu ada batas. Sedangkan Allah tingginya tidak dibatasi oleh apapun. Dari sinilah kesalahpahaman sebagian orang yang mengatakan tidak boleh mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Karena mereka mengira kata-kata istiwa itu harus duduk, harus bersemayam. Istiwa itu artinya meninggi, dan Allah tidak jelaskan sampai di mana tingginya. Begitu. Oleh karena itu Allah lah yang maha tinggi, bukan langit. Kalau dikatakan berarti Allah butuh doh kepada arsy, kata siapa? Allah butuh kepada arsy. Sebagaimana bumi, sebagaimana langit berdiri tanpa tiang, dia tidak butuh bumi. Langit saja tidak butuh tempat yang di bawah, apalagi Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, tentu lebih tidak butuh lagi. Jadi menetapkan Allah di atas arsy-Nya itu tinggi melebihi segala-galanya, itu bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk, dan bukan berarti juga kita katakan Allah butuh kepada arsy. Sama sekali tidak butuh. Tidak pernah butuh Allah kepada arsy. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan langit,
dia bersumpah dengan wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Bumi ini dihamparkan. Tahaha artinya menghamparkannya. Dan itulah yang paling populer. Pengertian itu pula yang diberikan oleh mayoritas ahli tafsir dan yang dikenal oleh para ahli bahasa. Tahaha, menghamparkan. Maka timbullah polemik, bumi itu bulat atau rata. Itu kan namanya polemik. Terjadi berselisih pandang para ilmuwan, bukan hanya ilmuwan tapi para ulama juga demikian. Ya. Para ulama juga demikian. Karena masalah ini tidak terlalu penting bagi kita dalam urusan keyakinan dan urusan ibadah, maka para ulama kita mengatakan berhentilah bicara tentang polemik ini. Ketika Allah katakan dia hamparkan bumi, udah seperti yang kita tahu aja. Bahwa yang kita lihat sekarang memang bumi rata, seperti ini yang kita tahu. Ya. Seperti ini keadaan bumi, rata seperti ini. Bahkan ketika kita melihat laut, itu kan melengkung tuh. Kalau dipakai teropong yang canggih, tetap aja lurus rata seperti ini kelihatannya. Jadi dalam pandangan kita bumi ini rata. Ada seorang dokter tinggal di Bogor. Waktu itu saya lagi kaji masalah ini. Akhirnya dia beli alat yang bisa gantikan posisi mata tapi jarak pandangnya jauh. Dia bisa melihat Australia itu dari Papua, dari daerah-daerah timur sana. Pakai alat itu. Kemudian dia mengelilingi sampai ke tempat-tempat yang ada saljunya itu. Dan dia pakai alat itu dan dia lihat memang terhampar bumi ini, terhampar. Adapun dia bulat atau tidak secara zat, wallahu alam. Tapi dalam pandangan kita, tohaha itu. Yang diperselisihkan adalah bila kita keluar dari bumi ini dan melihat pakai alat, apakah dia bumi ini bulat atau tidak? Itu wallahu alam. Ya. Kemudian wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan zat yang menyempurnakannya, yakni penciptaannya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Nafsu itu jiwa, dia datang membawa fitrah. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita jemaah sekalian. Dalam diri kita ini ada 3 makhluk sehingga kita menjadi manusia. Pertama jasad, yang kedua adalah qalbun, hati, jantung, di dalamnya ada akal. Kemudian yang ketiga nafsun, itu disebut dengan ruh. Dialah yang membawa naluri itu. Jiwa itulah yang membawa apa? Naluri atau fitrah. Dan fitrah yang dibawa oleh jiwa kita ini ada yang paling menonjol itu 3, meskipun banyak. Dikumpulkan semua yang banyak itu tentu baik. Tetapi yang paling menonjol ada 3 fitrah yang ada pada diri kita. Tapi yang sering dirusak yang pertama. Pertama, naluri jiwa kita itu naluri imaniyah namanya. Tidak bisa digeser sedikit pun naluri ini. Pasti semua orang mengaku Allah itu ada. Yang kedua, fitrah kepengen tahu. Maka sejak kita belajar merangkak, kita sering gigit sandal orang tua kita. Ini roti apa sandal? Terima naluri. Kita sering mencoba sesuatu, itu namanya naluri kepengen tahu. Dan inilah yang nantinya akan melahirkan pengetahuan. Yang ketiga, naluri bakat. Semua orang punya nih 3-3-nya nih. Tapi yang sering dirusak yang pertama, naluri imannya. Oleh karena itu orang yang berbakat jadi pejabat misalnya, dia rusak setelah dia jadi pejabat. Kenapa? Karena imannya tidak diperbaiki. Ada seorang dia punya potensi untuk berceramah, tapi dia menyesatkan orang dengan ceramahnya. Kenapa? Karena dia punya potensi saja, tidak dibina imannya. Berapa banyak orang bisa ceramah tapi dia menyesatkan orang? Itu adalah merupakan bakat dia, tetapi imannya tidak diperbaiki secara akidah yang benar. Contoh teroris. Teroris itu hafal Quran, hafal hadis, mereka rajin beribadah, bahkan mereka rajin amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ketika akidahnya dibangun di atas akidah Dzul Khuwaisirah,
pendiri teroris pertama kali yang hidup di zaman Nabi, maka saat itulah rusak mereka itu. Bukan di atas akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan menghafal, berceramah itu juga fitrah, bakat. Kalau bakat ini tidak diperbaiki imannya, maka dia akan lebih berbahaya dari polisi yang pungli di jalan. Faham gak? Lebih berbahaya orang ini. Kenapa? Karena dia akan menyesatkan orang banyak. Dia akan menghancurkan agama manusia. Dengan bakat dia pandai bicara, tetapi imannya rusak. Contoh, Jaham bin Safwan. Siapa Jaham bin Safwan ini? Jaham bin Safwan ini adalah pendiri akidah Jahmiyah, yang pertama kali mengatakan Allah bukan di atas langit di zaman tabi'in. Ya. Dari kelompok Jahmiyah. Jadi dari kelompok Jahmiyah ini pertama kali mengatakan Allah tidak di atas langit. Ya, ini orangnya, Jaham bin Safwan namanya. Kalau dia ceramah tidak ada orang ngantuk. Bahkan tidak ada di masjid itu orang pulang kalau dia lagi ceramah. Saking bagusnya dia berceramah. Maka para ulama di zamannya bertanya tentang akidahnya. Di mana Allah wahai Jaham? Dia bingung menjawab itu. Dia katakan Allah tidak di langit. Ditanya kenapa? Karena kalau dikatakan di langit dia sama dengan langit di atas. Lalu Allah di mana? Dia di bumi. Bukankah di bumi ada makhluk? Bingung dia. Dia mau katakan Allah Maha Kuasa, bukan di atas langit. Bukankah ada penguasa? Akhirnya dia pun mengatakan Allah itu ada, tapi tidak ada. Karena hanya itu yang tidak sama dengan nama manusia, nama Allah. Dia tidak mengerti yang tidak sama itu adalah hakikat walaupun sama nama. Atas, ya Allah di atas. Langit, di atas, tapi tidak sama hakikatnya. Dia bingung di itu, maka dia pun mengatakan Allah itu ada tapi tidak ada. Itulah penyesat umat di zaman itu, Jaham bin Safwan. Yang kemudian keyakinan itu diikuti oleh orang-orang belakangan. Ya. Diikuti orang belakangan setelah Jaham itu dieksekusi mati oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Itu contoh, bakat itu naluri, tapi belum tentu akan selamat walaupun dia jadi seorang ustaz. Apalagi yang tidak menjadi seorang ustaz. Ketika naluri imannya, maka di sini disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan yang menyempurnakan, yaitu sempurna fitrahnya. Namun sayangnya dirusak. Maka ada istilah nurun ala nur. Kenapa ada istilah nur ala nur? Cahaya fitrah ini menyala ketika Quran dan wahyu dinyalakan di dalamnya, sehingga dia berkembang. Fitrah ini akan padam ketika dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka yang Anda lihat penceramah-penceramah yang menyesatkan itu adalah orang-orang yang jauh dari cahaya wahyu, sehingga fitrahnya mati. Padahal Allah sudah bersumpah akan kesempurnaannya. Lalu Allah jelaskan setelah itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi pilihan, diilhamkan kepadanya sifat kejahatannya dan ketakwaannya. yakni dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Jadi jiwa itu ada kalanya mengajak kita kepada kekejian, ada kalanya mengajak kita kepada ketakwaan. Dan kita bisa merasakan bagaimana diri kita itu ketika dekat dengan istri takut mendekati wanita lain, ya kan? Begitu jauh dari istri, lagi ada tugas di luar kota, dekat dengan sekretaris. Kebetulan seksi sekretarisnya, ngobrolnya lebih asyik daripada dengan istrinya. Ini yang mengajak siapa ini? Kefasikan jiwanya. Dan yang bisa mengembalikan semua itu harus berkolaborasi dengan apa? Dengan hati. Hati yang harus dia mempengaruhi dia. Dengan apa? Timbulkan rasa takut. Ya. Ditimbulkan rasa takut dalam hati, dan itu yang mempengaruhi jiwa agar dia bertakwa. Kalau tidak, maka dia akan berada dalam keburukan. Kalau hati kita ini betul-betul kita membersihkannya,
dengan zikir kepada Allah, dengan doa, dengan permohonan ampun, maka insya Allah jiwa akan mengikuti. Oleh karenanya Allah membagi jiwa dalam Al-Quran itu tiga pembagian. Dan ini pasti antum rasakan dan kita juga rasakan. Kalau hati kita masih hidup, pasti kita rasakan jiwa ini. Yang pertama, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan, ya enggak? Selalu dicolek oleh jiwa itu hati kita, diri kita agar berbuat keburukan. Yang kedua, jiwa itu menyesal karena berbuat buruk. Kalau tidak menyesal berarti sudah mati hatinya. Ya. Setelah orang berbuat zina misalnya, ada penyesalan, berarti ini masih hidup tapi sakit. Namanya menyesal. Yang ketiga, jiwa itu tenang. Tiga-tiga ini disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dalam surat Yusuf ayat 51 atau sekitar itu. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan selalu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kedua, nafsu yang menyesal disebutkan di ayat kedua surat Al-Qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Yang ketiga disebutkan di akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tiga-tiganya Allah sebut dengan nafsu. Ya. Dan kita tinggal mengukur diri kita lagi dipengaruhi oleh yang mana ini. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yakni keburukannya dan juga ketakwaannya. Intinya di situ. Jadi jiwa kita ini mendapatkan dua tawaran, mau baik atau mau buruk. Cara memperbaiki dan mensucikannya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Kata zakkaha diambil dari kata dasar zakatun, artinya berkembang bersih, itu arti zakatun, berkembang bersih. Kalau dibawakan kepada makna cara memperbaiki jiwa, yaitu mengembangkan amal yang bersih, amal yang ikhlas, amal yang sesuai tuntunan Rasul, itu yang membersihkan jiwa kita. Kenapa jiwa teroris bisa membunuh orang sekotor itu padahal mereka beribadah? Jawabannya, ibadah mereka tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Kenapa ada kelompok yang membubarkan kajian padahal mereka Muslim, tapi mereka menjaga gereja padahal mereka Muslim? Jawabannya, dia tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam beragama. Itu masalahnya. Jadi kalimat zakkaha, berkembang bersih. Jadi amal yang dia kembangkan itu bersih daripada perbuatan syirik, bersih daripada khurafat. Itu yang bersihkan jiwa. Kalau dia tidak melakukan itu, sebagus apapun akhlak bawaannya pasti rusak juga. Contoh Abu Talib, contoh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Itu orang-orang baik akhlaknya, tapi rusak juga karena mereka tidak membersihkan jiwanya dari kemusyrikan. Wa qad khaba man dassaha. Kalimat khaba artinya menutup. Jadi begini, di dalam satu wadah begini ada mutiara yang indah. Kalau ditaruh di lampu, kita lihat, terlihat keindahannya. Inilah jiwa kita seperti mutiara ini. Cara qad khaba dassa, cara tadsiyah namanya kalau dikatakan dalam bahasa Arab. Cara untuk mengotori jiwa yang seperti mutiara tadi, diambil satu persatu sampah, ditaruh di situ, bekas makanan, bekas kepala ikan, kotoran kucing ditaruh di atasnya. Jiwanya tidak rusak ini sebenarnya, tapi ditutupi oleh hal-hal yang merusak. Itu makna daripada dassaha. Makanya orang kalau dia taubat kepada Allah, dia membersihkan dirinya, hatinya kembali seperti mutiara tadi. Karena dosa-dosa itu dia bersihkan dengan apa? Taubat dan istighfar. Tapi kalau dia tidak taubat, yang indah ini akan diliputi oleh karatan.
Noda itu masuk ke dalam dan sulit kembali. Maka ada orang, dia tahu dirinya sudah tua tapi tidak sholat-sholat. Boleh jadi mutiaranya tadi sudah sulit untuk dibersihkan karena noda itu sudah masuk di dalamnya. Maka jiwa dan hati kita ini seperti mutiara tadi. Kapan seorang itu dikatakan kotor? Sebenarnya yang kotor itu bukan itu. Yang kotor itu sampah yang ditaruh di atasnya, sampah maksiat, kesyirikan, khurafat, datang ke dukun, ya dan seterusnya. Itu yang membuat dia kotor. Maka dia bisa dibersihkan setiap waktu dengan apa? Taubat, istighfar, taubat, berbuat baik, sholat 5 waktu. Begitu maksiat, sholat lagi. Karena sholat itu setiap waktu membersihkan maksiat yang dilakukan di antara waktu itu. Dari subuh kita melihat ini, kita mendengar itu, kita bicara ini, itu banyak kesalahan terjadi di situ. Begitu sholat zuhur, jiwa kita dibersihkan lagi sehingga tidak karat. Ya, sama seperti misalnya ada tukang sapu di kantor ini. Dia melihat ada debu. Kalau dia tidak sapu-sapu, debu itu akan banyak terus. Maka justru dia yang nambah, ada daun, ada ini, namanya tadzkiyah namanya itu. Lawan daripada tazkiyah. Kan ada tazkiyatun nufus, ya ini tadzkiyatun nufus. Ya, memasukkan kotoran dalam jiwa. Itulah maksiat, zina, minum khamr, berjudi, korupsi, mencuri, semua itu yang mengkotori jiwa. Segeralah kita bertobat kepada Allah dari semua itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah agar jauhkan dari jiwa yang kotor. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal hazami wal jubni wal bukhli wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dan juga kekakuan dan ketakutan, kikir dan juga azab kubur. Ya Allah, berilah jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah dia. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik Rabb yang mensucikannya. Engkau pelindung dan sekaligus penguasanya. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan juga dari ilmu yang tidak bermanfaat, serta dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, inilah cara kita membersihkan jiwa, yaitu memperbanyak amal yang baik. Tapi harus suci amal itu, bersih. Itu disebut dengan nurun ala nur, amal sesuai dengan wahyu. Sedangkan beramal tidak sesuai dengan wahyu justru mengkotori jiwa kita. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari semua itu. Semoga Allah mensucikan jiwa kita dan berikan ketakwaan padanya. Saya kira cukup itu bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala macam mara bahaya, baik menimpa agama, tubuh dan keluarga serta harta kita. Dan semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, harta yang baik dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.